peluang pembuahannya biasanya kurang di sini. Jadi di sini jangan terlalu banyak cabang. Untuk menanggulangi hal ini seperti apa itu? Yang dilakukan apa itu? Itu Pak, mengurangi misalnya Dikurangi. Bapak model etape atau model topping kalau di sana. Nah, itu. Jadi itu paling tidak 40 cabang, Pak, di sini. Satu ini. Nah, itu kan banyak sekali, kadang lebih dari 50. Kalau Bapak melihara yang 40 di sini, 40 cabang yang misalnya etape pertama ya, 40 cabang di sini bisa 40 kan sudah 80. Ya. Kalau yang teman-teman petani kadang-kadang nggak perhatian di situ karena dibiarkan semua itu. Disayangkan. Lewat seleksinya dari awal itu supaya rimbun buahnya banyak, lewat pemangkasan karena saya kan cabangnya banyak, itu berarti ada pemangkasan apa gimana? Pemangkasan itu Pak. Iya harus diseleksi itu Pak. Berarti Pemangkasan. seleksi pemilihannya termasuk di pemangkasan itu. Iya pemangkasan itu. Dipilih yang kekar itu ya, yang cabangnya yang bagus. Nah, kalau robusta ini yang tertutup di sini tidak akan berbuah Pak. Kalau yang robusta ini, makanya di sini ini selalu dibuang. Makanya robusta ini, nah ini sudah menutupi di bawah. Ini yang berbuah nanti peluangnya ini nanti. Ini. Nah, ini. Yang tertutup di sini sudah berkurang ini kalau yang robusta ini. Kalau Arabica berarti tidak ada. Kalau ini kan nanti panen. Terus nanti tumbuh lagi di sini. Iya. Kalau Arabica sifatnya nggak seperti itu berarti Pak. Kalau ini sudah terlalu panjang ke bawah, sebaiknya kita perpendek dulu. Arabica. Iya Pak. Dikurangi juga di sini. Dipotong di sini nanti tumbuh tunas lagi Kan di. ada tumbuh. Tumbuh Bapak tunas kalau lagi. sudah ada calonnya di sini, itu enggak apa-apa ini. Kalau terlalu panjang ya Pak. Tapi Iya. kalau masih memungkinkan, biarkan Pak. Jadi apa supaya ada sirkulasi udara di sini Pak. Oh. Ini. Kalau di sini tidak ada sirkulasinya, itu berkurang pembuahannya. Selektivitasnya tergantung situasi dari, Iya. supaya yang di bawah mungkin dapat sinar. Dapat sinar dan sirkulasi udaranya biar jalan gitu. Ini cara menyambung ini Pak. Ini cara menyambung kan ada dua, yang diambil dari batang atau yang dari apa? Dari Tunas cabangnya. air. Tunas air. Tunas air. Nah ini untuk membuka caranya ini berapa hari Ya, setelah baik, Bapak. Jadi di sini kalau misalnya Bapak mau direjuvenasi, misalnya ya sudah terlanjur nanam robusta misalnya, Iya. Bapak kan ketinggiannya misalnya di atas 1000, 1000 kan ya, sayang kalau kan. pakai robusta. Iya. Jadi alangkah baiknya kita harus menggunakan Arabica karena kan dari sisi harganya kan sudah beda, Iya. lebih bagus. Nah, kalau Bapak modelnya itu nanti rejuvenasi harus diganti konversi ke Arabica, Iya. itu nanti yang digunakan itu tunasnya tunas yang tegak Pak, yang Tunas yang orto Pak. tegak. Iya, yang tegak. Nah, yang Nah, seperti ini. yang untuk nyambung diambil dari tunas yang mana? Dari Iya itu ini, Pak. Jadi versi. kalau Bapak mau rejuvenasi misalnya ya dikonversi ke Arabica, Arabica, ya. maksudnya robusta ke Arabica itu menggunakan yang ini Pak, yang tegak, yang tegak. yang tegak. Tapi Bapak cuma menambah jenis misalnya di Iya. sini itu menggunakan yang Tangke. ya yang tangke, Yang yang tangkenya. plaknya ini Pak. Iya. Ini plak geotrop namanya ini. Jadi ini nanti tidak akan ke atas lagi nih Pak Iya. pertumbuhannya. Ini Pak. Jadi langsung membentuk tangan seperti ini Pak nanti itu. Kalau menggunakan yang cabang sampingnya ini, Iya. itu tidak akan naik lagi. Jadi langsung membentuk kayak gini nanti. Tapi kalau yang digunakan entresnya itu yang tegak, itu akan naik nanti. Nah, waktu untuk pengambilan plastiknya itu sampai berapa hari? Untuk ini Pak, Ya, mulai nyambung, Nyambung sampai sampai buka buka. itu kurang lebihnya 21 hari. 21 hari. Ya, ini sudah diputus di sini Ya. ikatnya ini. Kalau memang diikat di luar, baru ini plastiknya jangan dibuka dulu, biar beradaptasi dengan lingkungan luar. Jadi 1 malam sampai 2 malam ini dibiarkan Pak ini. Ya, cara-cara melihat yang gagal atau yang berhasil dari ini kan nantinya kan ada Tunas. tunas. Iya, Yang tidak berhasil berarti langsung hitam atau gimana? hitam Pak. Hitam. Iya.
Ya. Jadi nanti Bapak di pembibitan itu nanti ada ini ada temen nanti cara nyambungnya bagaimana, Iya. nyetek itu bagaimana itu nanti ada di. Pakainya masih pakai obat atau langsung di? Enggak tanpa obat ini Pak. Oh, Yang penting tanpa ini obat. rapat Pak. Iya. Rapat, udara luar tidak masuk itu insya Allah Jadi berhasil. Ya. berhasil. Jadi lukanya nggak perlu pakai perangsang, nggak perlu. Enggak perlu Pak. Gitu. Iya. Dengan syarat, Pak, syaratnya itu pisaunya harus tajam Pak ya. Pisau apapun yang digunakan. Steril lah ya. Steril. Ya, enggak tajam steril itu Pak. Gitu. Jadi tingkat keberhasilannya berapa persen Pak dari nyambung ini? Kalau nyambung di lapangan itu kan agak susah Pak. Beda dengan yang kalau yang di pembibitan. Karena kalau di lapangan ini kan cuacanya kan sinar, kadang-kadang ada yang langsung kena gitu. Ini mungkin sekitar 40%-an kalau yang di lapangan itu Pak. Itu. Sini kalau siang terik Pak, kalau sini. Karena ini kan di bawah 100 ketinggiannya ini di sini. Dekat laut. Nah, Itu untuk stek ya Pak yang lebih seperti ini. ya? Untuk stek berarti nyambung untuk stek berarti ya. Iya. Ini nyambung ini. Maksudnya nyambung tingkat keberhasilannya mudah lah yang yang tangke langsung alang polybag itu loh. Oh iya, Ya, berarti iya Pak. langsung Karena cepat, itu pelindungnya teratur itu Pak. Penyinarannya itu bisa diatur kalau yang di pembibitan itu tinggi itu Pak. Kalau yang di lapangan ini 40-50% ini jadinya ini Pak. Ini untuk naungan Pak. Kalau di sini kan Lantoro. Iya, Karena di daerah Banjarnegara kan kebanyakan kan petani ternak. iya. Lah bagaimana kalau mungkin di sana kan banyak kaliandra. Itu Kaliandra. mungkin kaliandra yang untuk rumput Iya. domba itu kan Iya. mungkin mau. Kalau Lantoro kan kadang jarang yang mau. Itu ada pengaruhnya enggak? Kalau kalian Kaliandra sama di kopi enggak ada Tidak pengaruhnya? ada Pak. Kaliandra memang suka Bisa untuk naungan. hidupnya di ketinggian itu Pak. Kalau kaliandra itu Berarti bisa untuk naungan ini. bisa untuk naungan itu Pak. Kaliandra itu. Karena di sana kan banyak. Dan mirip-mirip kebanyakan itu sebetulnya Pak. Iya. Spesiesnya juga hampir sama sih ya. Iya. Kaliandra Kalau sama itu. dengan yang PK79 mirip sekali Pak. Kaliandra itu Pak. Mungkin kemarin tidak ada gambar-gambarnya dari Pak Yulias itu Pak. Belum ada. Belum. Oh tidak ada ya. Kemarin baru Lamtoro. Lamtoro. Nah, yang Iya, di, Lam Toro yang PK79 itu. ya, yang dimaksud kan yang Kaliandra itu yang biar bisa Untuk dikonversi untuk makanan ternak itu loh. Oh, yang Itu kan peternakan. Itu yang paling disukai domba itu Iya, Pak. paling disukai domba itu. Bisa itu. Mungkin di sini masih ada lagi Pak yang perlu ditanyakan Pak. Itu setelah pembuatan lubang pertama Pak, Iya. yang di Kecamatan Batur kan baru, kalau yang teman-teman semua udah ada yang nyoba, ada yang di Batur sama. Itu kalau setelah pembuatan lubang dibiarkan dulu apa langsung tanam apa gimana? Ya, jadi sebaiknya itu Pak kalau bikin lubang tanam itu jauh-jauh hari itu sudah dibikin dulu. Itu syukur-syukur bisa 6 bulan itu akan lebih bagus Pak. Iya, lebih bagus kalau sampai 6 bulan. Kenapa itu Pak? Kok lama? Karena kita bikin dulu ya, baru terbuka ya. Misalnya dalam sebulan kita dibiarkan supaya ini di dalam ininya kalau kemungkinan masih ada yang bakteri apa itu supaya mati dulu. Dan juga memperbaiki ininya tanahnya. Betul tanah. Ya. Oke, termasuk pupuknya juga di situ. Apa belum? Belum Pak. Belum, baru Biarkan lubangnya, dulu. lubang. Iya, di lubang itu misalnya kita biarkan 1 bulan terbuka itu kan lebih bagus itu. Nah ini untuk jarak tanam dari pemukan, tapi kan lubang 1 bulan. Nah ini untuk jarak tanam yang akan ditanam itu pupuk mulai berapa hari lalu bibitnya masuk itu berapa hari? Oh, dari tanam, Pak? Iya, dari tanam. Iya, mau tanam maksudnya. Oh, mau tanam. Mau tanam kan Persiapan lubang kan persiapan tanam kan Oh, 1 iya. bulan. Nah, Jadi, ini masukkan pupuknya itu Gini, berapa Pak, hari sebelum jadi, tanam? Kalau Bapak mau nanam yang bagus ya, Iya. misalnya Iya, mau nanam misalnya di bulan Maret ya. Iya. Februari itu awal Februari itu sudah masuk, Pak. Pupuknya itu, organik. pupuknya sudah organik. masuk. Iya, pupuk organik sudah masuk. Iya. Gitu ya. 1 bulan itu kan lebih bagus. Supaya enggak panas. Iya. Amoniaknya sih ada Iya, amoniak. supaya itu nanti akan lebih nanti begitu tanaman sudah masuk supaya lebih direspon nanti Pak kalau
jauh-jauh hari itu sudah masuk. Nah, ini setelah pupuk masuk, nanti bisa tutup pakai Ya, tanahnya. bisa ditutup. Itu bisa langsung atau ada kemungkinan berapa hari setelah pupuk masuk? Kalau yang Bapak modelnya dicampur ya, Ya. medianya itu bisa langsung. Bisa langsung. Nah, tapi kalau enggak dicampur itu ditutup dulu Pak sebelum nanam. Iya, iya. Nanti Bapak kalau mau nanam kan dianjur lagi nanti Pak, Iya. supaya lurus itu kan. Iya. Sebelum misalnya 1 hari sebelum kita nanam kan kita dianjur dulu supaya nanti lurus. Ini tadi kan dengan pupuk. Ya. Lah untuk kimia atau Kimia, Punska itu Iya. satu lubang kira-kira berapa on atau berapa sendok takaran Takaran, untuk ya. yang bagus? Jadi gini Pak, Bapak setelah tanam kopinya, Iya. nah, nanti 2 minggu berikutnya sudah dikasih Mulai Pak. kasih Punska atau Jangan Punska Pak, Jangan kita kimia. fokus Yang bagus ke apa? Pertumbuhan dulu. Pertumbuhan. Iya. Bisa N? itu ya, bisa iya. bisa ZA atau urea. Tapi jangan dosis tinggi Pak. Kita kasih 20 gram itu. Yang bagus itu Bapak modelnya dikocor Pak. Kalau memungkinkan ada air di situ. Ya, Pakainya dikocor, kocor. ya. Misalnya 20 gram. Kita larutkan dalam 1 liter air. Iya. Kita siramkan di sekitarnya itu. Itu akan lebih cepat Bagus. responnya. Daripada yang ditugal, ditaruh begitu, itu akan lama. Tapi kalau Kocor. di model kocor itu disiramkan di sekitarnya itu akan lebih cepat. Terima kasih. Di sini Pak, mau tanya Pak, ini perbedaan antara pelindung di dataran rendah dan dataran tinggi. Apakah juga di dataran tinggi berlaku pelindung juga? Karena barangkali suhunya beda. Itu Pak, jadi kami sampaikan tadi, kalau di dataran rendah itu seperti yang ada di hadapan bapak-bapak ini, jadi perbandingannya pelindungnya itu 1:1. Misalnya kopi ada 1.000 per hektar, pelindungnya juga 1.000. Iya, itu kalau dataran rendah seperti ini, karena kalau pas ketika sudah masuk kemarau ini kan Terik sekali. berfungsi supaya nanti tidak keringan apa ini. Kalau di dataran tinggi itu perbandingannya itu 1:2 atau 1:4. 4. Ya. Kalau Bapak tidak menggunakan pelindung, pupuknya harus lebih. Oh iya. Iya. Penggunaan di itu ya. Iya. Bahan pupuknya. Ya, pupuknya Pak. Karena banyak petani yang tidak perhatian di situ, mengadopsi teknologi yang ada di Malaysia misalnya. Di Malaysia itu nggak ada pelindung Pak, kako misalnya itu nggak ada. Nah, itu padahal di situ pupuknya lebih 2 kali lipatnya. Gitu. Jadi insya Allah nanti konstruksi lahan di sini sama sana mungkin beda. Karena Beda. banyak apa kesabarannya. Iya.